Yang lagi di pingpong hari ini adalah mantan Gubernur Jabar periode 2018-2023 Pak. Siapa namanya Pak? Ridwan Kamil. Salah. Siapa? Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku melamar jadi cawapres ganja? Ngomong-ngomong bola pingpong Pak Yuda. Kita diawali dengan lagu bola Bola pingpong, pingpong. Pak. Betul. Artinya ada yang sedang dipingpong, Oh, Pak. siapa tuh sedang di pingpong dan kemudian ada kata-kata Ganjar Pranowo barusan. Sebetulnya kan yang dipingpong harusnya bola, Pak. Iya. Tapi ini berwujud orang gitu yang dipingpong. Tapi dipingpongnya di dalam hal politik, Kancah Panti. politik ya. Kancah politik, Panti. Siapa itu Pak Yuda? Pengen tahu? Pengen tahu. Yang lagi di pingpong hari ini adalah mantan Gubernur Jabar periode 2018-2023 Panti. Siapa namanya Panti? Ridwan Kamil. Salah. Siapa? Dede Lasmana. Jadi Kang Dede Lasmana Kau tahu? sering lihat di TV. Itu salah satu bukti tingkat Popularitas. ketika ada orang yang salah nama pada. Tapi memang inilah Pak Atik ya gubernur kita ya luar biasa. Maksudnya mantan gubernur kita. Pak. Iya. Yang lucunya gitu. Kita lu Ya aja kan? kali. Kan saya Gua bangga. Pak Antik orang mana? Orang Banjar. Banjar masuk Jawa Barat enggak sih? Masuk. Oh, masuk. Ya itulah di media sosial gitu. Waduh, saya dikenalinya sebagai Dede Lesmana. Gitu saya sampai ngakak Pak Antik. Jangan-jangan yang dikiranya itu sama orang yang bilang Dede Lesmana ke Ridwan Kamil, maksudnya bukan Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi mungkin. Jauh. Tapi lah, Biarin lah ya. biarin lah itu ya. Itu mah kan persepsi orang ya soal Dede Lesmana karena kan Ridwan Kamil juga mengupdate, memposting itulah gitu. Tapi bicara soal di pingpong ini Pak Antik kan rame-rame lah kemarin, rame-rame ya soal breaking news gitu ketika Ridwan Kamil melepas jabatan pada waktu itu serah terima jabatan, beliau bilang bahwa ada breaking news Pak Antik. Ternyata setelah ditelusuri breaking newsnya itu ternyata ada di media sosial Pak Prabowo Pak Antik. Soal pertemuan. Kira-kira pertemuannya ngebahas apa Pak Antik? Kalau membahas apa yang dibahas Prabowo dengan Ridwan Kamil mungkin juga bisa saja ya. Ini bercanda ya. Jangan bercanda. Terus saja bercanda. Pak Prabowo Muncik Sundana mau ngomongan. Ente macan cukup ka cawapres. Sok jabar we urus bereskeun. Bisa jadi kayak gitu. 2 periode. 2 periode. Karena pengalaman untuk menjadi seorang cawapres dengan keberhasilan 1 periode tidak cukup. Betul. Sih, Dan sebetulnya. juga memang banyak modal yang harus dikeluarkan. Bukan modal itu ya Pak Antik, bukan apa? bensin bukan. Bukan, tapi kan modal elektabilitas, popularitas, modal juga track record dan sebagainya kan itu juga harus diperhitungkan, pertimbangkan juga. Dan artinya ketika opsi Pak Gubernur ketika menjabat sebagai cawapres potensial kan, kemudian dengan keberhasilan Jawa Barat. Betul. Itu tidak menjadi modal ternyata. Belum menjadi modal untuk maju ke tahap lebih tinggi. Betul, karena kan sebetulnya mungkin begini Pak Andi, kan ada statement ketika beliau masih menjabat waktu itu bahwa ada 3 pilihan beliau ini untuk di kancah pemilu 2024. Ada yang 2 periode gubernur Jabar, atau nggak pindah ke DKI yang kemarin kita bahas Pak Antik ya, ramai juga, dan sekarang mungkin
Juga yang ketiganya adalah soal kekancah nasional, cawapres itu tadi Pak Antik. Nah, mungkin ini dijalani oleh Pak Ridwan Kamil. Ketiga opsi ini dijalani, cuman memang ketika beliau sebagai kader Golkar di koalisi Pak Prabowo, ternyata memang statement setelah itu kan setelah pertemuan itu malam besoknya ada pertemuan koalisi. Iya, pertemuan koalisi dan memunculkan bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju sebagai cawapres. Betul. Iya. Tapi disiapkan untuk Pilkada. Pak. Potensialnya kan pilkada ada 2. Pilkada DKI dan Pilkada Jawa Barat. Ini kemana? Karena dua-duanya juga pernah dibahas. Pernah dibahas oleh beliau bahwa betul. yang satu macinya mengizinkan DKI, Ya. kan? Tapi tiba-tiba kembali lagi ke Betul. Jawa Barat. Ini kalau menurut saya, ini langkah Ridwan Kamil masuk ke Golkar kalah jadi heureun lengkah euy. Sebetulnya Kenapa itu? coba tidak memaksakan dalam maksud tidak memaksakan maksud partai dengan kekuatan elektabilitas, mungkin bisa diambil lagi sama Nasdem. Atau enggak memang Iya. yang kemarin ramai juga bahwa Capres Ganjar Pranowo membuka peluang untuk mengambil Ridwan Kamil. Karena kan juga Ridwan Kamil sempat dipanggil juga oleh Bu Mega, Pak Antik. Betul. Iya, itu dipanggil ke Bu Mega yang memang terhambat lagi gitu. Misalnya teh lamun geus aya peluang ya, geus aya peluang di 2 calon Iya. gitunya. Tapi ada maneh mah di Golkar atuh gitunya. Ada kader Golkar, Geus kader oke. Golkar gitu. Ada kabaremkeun oge da koneng mah hese. nya gitu. Kecuali lamun arek wani siga Pak JK Waktu gitu. itu. Waktu itu dia di Golkar tapi berkoalisi dengan Pak Jokowi, sedangkan Golkarnya dengan Prabowo. Tapi kemampuan Pak Ridwan Kamil sudah mencukupi nggak seperti Enggak, karena memang kan Pak JK itu senior ya, atau Golkar juga. ya. Memang dari dulu dari di Partai Golkar akhirnya ya sudah mendarah daging lah Partai Golkar itu kan. Tapi kan Pak Ridwan Kamil ini baru bergabung, Pak Antik. Jadi memang untuk sosok cawapres ini kan memang dari awal juga Golkar itu Pak Erlangga. Berarti konsisten dengan nama Erlangga gitu ya. Betul. Iya. Gitu. Nah, Namun kalau tiba-tiba Ridwan Kamil kemudian ke Ganjar ke PDI koalisinya bergabung, akan kemungkinan pecah lagi mungkin dia Golkar. Jadi tidak usah lah. iya. Karena kalau misalnya ke PDIP, taruhlah ke Ganjar berpasangan dengan Ganjar, memang ini juga akan menjadi yaitu tadi punya kekuatan gak seperti Pak JK waktu Nah, itu. iya. Jadi kekuatan Pak JK itu bukan hanya urusan elektabilitas, Pak. Betul. Kekuatan lain-lain kekuatan pokoknya mah. Iya, bayangkan Kuat lah aja gitu. kuat itu kan presiden Pak bakal ada keluar berapa uang, Pak? Oh iya. Sampai sekarang aja ada masih calon yang nganjuk, Pak, belum Nganjuk? dibayar. Tiba-tiba kalau kalah karpet mesti diambil lagi. Kan ada itu waktu kemarin. Iya, Kalau gitu. kalah ditarik lagi. Ya itulah kita bicara lagi Ridwan Kamil, Pak Antik. Jadi memang untuk cawapres ini kedua kubu koalisi ini sudah menutup Pak Menutup Antik. Karena kemungkinan. statement Golkar seperti itu dan statement PDIP Mbak Puan Maharani bilang bahwa bagaimanapun Ridwan Kamil ini adalah kader Golkar yang koalisinya bukan bersama bukan bersama curang. Ganjar. tapi di satu, Cikalapa euy. tapi di satu sisi saya sedih Pak Antik. Kenapa sedih? Tekuru sedih teuing lah. Asep perih. Oh, kenapa? Sedih Pak Antik sedih. karena sebagai orang Jawa Barat ya saya lahir di Bandung juga bahwa Ridwan Kamil ini setidaknya mewakili masyarakat Jawa Barat Pak Antik yang selalu bahwa kan Pak Ridwan Kamil selalu bilang bahwa orang Jabar itu kadang selalu manggati payun. Tapi Pak Ridwan Kamil sekarang urang ti heula gitu. Urang ti hareup lah ibaratnya. Nah, itu yang memang menjadi kesedihan saya. Siapa lagi sosok Pak Antik, sosok di Jawa Barat yang bisa menasional Pak Antik. Belum ada sampai saat ini. Betul. Nah, itu dia. Berarti memang
kesulitan memunculkan tokoh di Jawa Barat menasional itu mungkin hanya di tingkatan sampai menteri lah ya. Iya. Padahal modal Jawa Barat untuk memenangkan kontestasi nasional kan besar. Betul. 35 juta. Setidaknya yang biasanya yang biasanya ini menjadi modal besar bagi cawapres. Kalau misalnya orang Sunda deui kan eta bakal memudahkan siapapun calonnya untuk ya apalagi kan memenangkan. Jabar juga sebagai lumbung suara ya 37 juta gitu. Keterwakilannya juga banyak sehingga memang harus ada akselerasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gitu. Bagaimana nanti akhirnya Pak RK ini mau dibawa kemana gitu. Nah kan sekarang juga ketika ada rame-rame berita soal Pak Ridwan Kamil lagi di mana Pak Anti? Nah, jadi ketika rame Ridwan Kamil kesana kemari, kemudian di pingpong terus di PHP, pasti dia mantau sih Pak. Di mana? Mantau beritanya, tapi ya kalau menurut saya mah daripada lari di Rusia, mending di Indonesia lah ngurus partai lah gitu aja. So, jadi biar ada kejelasan lah. Mungkin para tokoh-tokoh itu juga arek ngajak Badamina ker di luar negeri, ker keliling dunia. Masih ini juga, tapi memang kalau di ya. Tapi Pak Antik kalau bicara jual mahal itu tadi sebetulnya PRK ini sangat murah Pak Antik. Iya. Ketika bertemu dengan Pak Prabowo kan membawakan cilok murah itu kan sederhana lah, sederhana gitu Pak Antik sebetulnya. Jadi memang Pak Ridwan Kamil ini kita lihat ke depan langkahnya kan seperti apa. Tunggu di Bandung mungkin. Apakah ada breaking news lagi? Udah habis kan? Habis ya. Jadi udah di Jabar. Kecuali tetap ya gitu kan. Kita kan nggak tahu juga pasti ada lembaga-lembaga survei yang nanti akan memunculkan cawapres capres karena kan ada 2 koalisi lagi yang masih belum menetapkan wakilnya presiden gitu. Apalagi kan sekarang waktu tinggal 1 bulan lagi Pak Antik. Nah kira-kira nih menurut Pak Antik itu daripada di pingpong gitu ya, Pak Ridwan Kamil ini lebih baik kemana Pak Antik? Kalau saya ingin mudah menang, Pak Ridwan Kamil udah menang. Kalau ingin mudah menang ya mungkin di Jawa Barat. Jawa Barat 2 periode. 2 periode. Bertarung. Sama siapa? Ya lihatlah nanti ya, kita bahas dengan siapanya, tapi melihat Ridwan Kamil dengan modal popularitas dan elektabilitas tertinggi untuk sebagai calon gubernur Jawa Barat. Itu kan sebagai calon, tapi udah ada yang siap jadi gubernur katanya Pak. Wah, sebelum pemilu. Tapi saya udah siap jadi gubernur. Pemilu naga aca dia skala mana. Sana bertarung berlomba untuk mendapatkan suara di Jawa Barat, Pak. Tapi kan kalau misalnya juga atas ada izin oleh Maci untuk di DKI Jakarta, ternyata memang bukan penolakan bahwa Golkar DKI Jakarta juga sudah mempersiapkan kadernya Pak. Iya, jadi kalau udah masuk Golkar ulah mencegah sana ulah hareup teuing. Golkar mah kalem atuh. Ngantri Pak, budaya ngantri. Anu mang tahun-tahun oge geuning. Di hempas. Apalagi nih yang baru-baru berbulan-bulan Pak. Yang sudah jadi ketua Golkar saja sekarang pindah. Iya, artinya kan Golkar itu tidak bisa serta-merta ketika memiliki modal tinggi dalam elektabilitas. Kaderisasinya panjang. Partai gitu, Golkar ini jadi memang setidaknya Pak Ridwan Kamil ini ya cukup ngantri dulu lah. Ngantri dulu lah. Apakah nanti di 2 periode kan Pak Ganjar 2 periode. Oh yes. Di Jateng. Lah yes. Pak Anies sebelumnya sudah jadi menteri, terus jadi gubernur DKI Jakarta. Kan itu juga artinya dari beberapa calon ini punya track record yang juga panjang gitu. Tapi kalau ya saya lihat memang hubungan itu kan Ganjar kemudian Anies itu kan tarafnya udah di elit Pak. Oh iya. Tarafnya udah di elit. Nah karena silsilahnya betul Pak. Silsilah di mana? Silsilah dan irisannya betul Pak. Kalau Pak Ridwan Kamil ini Pak silsilahnya tidak jelas Pak. Siapa ya? Bukan tidak jelas ya. Ini bercanda ya. Silsilah irisannya lah. Irisan ke elit politik ya mungkin itu. Ke elit politiknya itu memang agak kurang lah gitu ya. Kalau harusnya
kemana gitu Iya, udah gitu. memutuskan. Ya, gitu. kalau Ganjar Pranowo memang irisannya dari anggota Jelas, DPRD. betul. Dua periode, kemudian aktivis Wah, gitu kan. itu betul. Itu akan lebih mudah untuk menjejakkan karir untuk menuju. Tapi jangan salah Pak Antik, PRK ini punya laki yang sangat luar biasa gitu, punya keberuntungan lah. Betul. Karena politik dinamis Pak Antik, kan masih- kita tidak tahu di menit-menit terakhir. di menit-menit terakhir Pak Antik. Di menit-menit terakhir ya, kayak 2018 juga waktu itu PDI menit-menit terakhir. Betul, waktu itu kan sempat ada yang bukan di prank, maksudnya kan disuruh PHP. siap-siap gitu ya, memakai baju kemeja putih. kemeja putih, ternyata diumumkannya bukan. Bukan. Siapa tahu kan seperti itu juga nanti Pak RK ibaratnya gitu. Pak RK mah dari sekarang juga udah di PHP, Pak. Dengan percaya dirinya dia gitu kan, dengan elektabilitas tinggi, bahkan satu-satunya kepala daerah di samping Ganjar yang Betul. menduduki 5 besar Tapi memang kalau elektabilitas. misalnya bicara cawapres tertinggi ya, tadi survei Litbang Kompas ya terakhir, sebetulnya memang pasnya gitu Pak Andik, pasnya memang dengan Pak Ganjar ini, karena duet antara dua gubernur, dua Jawa, dua dua nama deh ya. Tapi Dua lah Pak gitu. Ridwan Kamil belum dua periode. Oh iya, dua periode. Berarti satu lagi lah dulu. Nanti mungkin 2029 akan lebih matang lagi mungkin ininya langkah politiknya, Oh Pak. iyalah pasti, karena dididik dengan di Partai Golkar Iya. juga dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin nanti ada momen lucu Pak Anti ketika Apa misalnya kampanye mungkin ya. Iya. Ada pertemuan mantan misalnya ya. Pertemuan antara mantan Ripa gitu kan. Bertemu lagi. Kan ada Satu nanti panggung. satu panggung nanti bahkan bisa dua-duanya jadi jurkam Jawar, Pak. Jurkam Jabar banyak Pak Antik yang waktu kemarin bertempur di Pilgub Jabar itu sekarang di koalisi Pak Prabowo loh. Iya. Pak Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mizwar, Itu. Ridwan Kamil, trio Jabar, Pak Antik, Jabarnya trio jago-jago Jabar. Tapi ada satu lagi kalau terkait Deddy Mulyadi nih ya. Deddy Mulyadi mah yang ada juga bertemu lagi nanti kan. Oh iya, karena koalisi ya, Gerindra oke. dengan nanti kita bahas selanjutnya. kasihan yang bukan kasihan itu. Udah nanti kita bahas di selanjutnya, oke? Itu soal. Tapi mungkin di akhir lah Pak Antik, dari Boleh, berbagai daripada di pingpong ke sana kemari ya, Pak Ridwan Kamil gitu. Kalau saya berpesan, bukan berpesan ya setidaknya membisikkan saran. memberikan saran lah gitu sebagai orang Jawa Barat. Ya sudahlah Pak RK gitu. Di 2 periode aja gitu, di Jabar 2 periode silahkanlah gitu, karena memang ya di mana lagi gitu, tak bisa saja di DKI Jakarta ya kan, politik ini dinamis lah Pak Antik. Tapi memang untuk saran lebih pasti daripada di pingpong, ya sudahlah yang ada saja gitu. Iya, elektabilitas dia juga paling kenceng lah di Jabar. Biar langkah politiknya tidak ambigu juga sekarang. Ya tidak kemana minggu gitu. Nanti ya kalau udah pulang dari luar negeri nanti saya ajak ngopi lah Pak Antik. Iya boleh lah, ajak ke sini lah. Ada kesini. Ngapain? Ngobrol aja gitu. Udah cukup mungkin ya. Kita kalau kita lu aja kali. Gua hero. Pemirsa, kalau ada yang menyarankan isu apa yang mau dibahas, tulis aja di komen. Jangan lupa teman-teman subscribe official Buka Mata, like, share, and comment. Oke? Dan ini juga hasil analisa kita. Belum baca. Ini juga hasil dari analisa kita ke depan. Jadi untuk pandangan langkah dan pendapat-pendapat pemirsa silahkan lah ya. Ya silakan masyarakat yang memilih nanti di 2024 dan takdir Tuhan yang menentukan. begitu.